Sekarang, boleh dong gue jawab? Boleh ya, Pak. Enak aja diinterogasi terus. Pak Prabowo soalnya udah mau bikin mata bowo katanya. Begini. Sekarang saya dengan gagah berani mengatakan partai saya yang banyak membiayai saya. Kalau saya panggil anggota saya, mereka kadang-kadang bayar sendiri. Nah itu. Jadi Baik. kalau partai yang semangat, partai punya idealisme, dia akan bayar sendiri. Itu yang saya mau ingin sampaikan. Jadi Baik. sekarang self-financing sudah berjalan. Contoh, tidak pernah saya kasih uang untuk Gerindra di provinsi, Gerindra di kabupaten, tidak. Mereka sendiri. Mereka bikin kantor sendiri. Mereka bangun kantor sendiri di mana-mana. Ya, Kita adalah partai dari bawah. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih Bapak Prabowo. Nomor 1 Pak, korupsi dan penegakan hukum. Pertanyaan saya akan nyambung dengan yang tadi Bapak sampaikan. Soal partai politik dan juga komitmen atas anti korupsi. Kalau bicara soal itu Pak, faktanya sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya. Tunggu. Ada jawabannya. Saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Bapak, kenapa Pak? Kenapa diloloskan Pak? Kalau komitmen anti korupsi, aku mau jawab dulu. Kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau jawab. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Anda akan mencoret. Sebentar, saya mau pastikan dulu. Saya mau pastikan. Sudah saya coret. Karena informasi ini belum dibuka ke publik. Anda katakan malam ini di mata Najwa 2 caleg itu akan Anda coret dari. Sudah saya coret. Sudah dicoret. Karena calon legislatif kita saya kira berapa belas ribu itu. Berapa belas ribu calon. Ya kadang-kadang verifikasinya lolos begitu ya. Tapi begitu Anda tahu mereka mantan narapidana. Coret. Baik. Yang juga menarik, kalau kita bicara soal korupsi Pak Prabowo, ada satu hal yang saya kerap ingat Anda sampaikan. Tidak ada toleransi untuk korupsi di ya, Partai Anda Gerindra. menyampaikan itu, tidak ada toleransi dan Anda juga sempat bilang hukuman seberat-beratnya untuk koruptor. Karenanya saya ingin tahu, apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor Pak? Jadi menurut pendapat saya apa yang sudah ada sekarang sudah cukup menjera. Bayangkan orang yang korupsi ya disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang. Ada yang berapa puluh tahun dan sebagainya. Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup jera. Saya tahu maksud beberapa orang. Maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok. Ya kan? Ternyata orang kalau nekat, ya nekat aja. Di Tiongkok sudah ada hukuman mati. Masih ada korupsi yang besar-besaran di sana. Jadi kalau menurut saya, cara mengatasi korupsi, kita harus mulai dengan sistemik. Sistemnya dibuat. Ya. Jadi contoh, ya sekarang pemerintah sudah naikin gaji 8%. Menurut saya, setelah saya hitung kekayaan negara kita dan potensinya dan sebagainya, kita mampu menaikkan secara signifikan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Ada beberapa contoh di negara-negara Afrika
pejabat-pejabat yang berhasil 5 tahun melaksanakan tugasnya, di ujungnya dikasih bonus yang cukup besar. Kemudian kalau kita lihat contoh di banyak negara, untuk pejabat-pejabat tertentu disiapkan rumah sakit, dia bisa berobat dengan baik, gratis. Disiapkan juga perumahan, dia pensiun, dia bisa punya rumah sendiri. Kemudian anak-anaknya bisa sekolah asal memenuhi persyaratan akademis. Jadi istilahnya dibagi kompensasi dalam bentuk pelayanan in kind begitu. Nah, saya kira ini bisa banyak mengurangi korupsi.